gitu ya. Rivaldi doang kayak gitu. SHEETS, rumusnya mudah sekali ya, tinggal Rivaldi doang kayak gitu. Nah kayak gini, pilih sheetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baskara Tutorial SL. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di sini. Di sini saya akan baca pertanyaan dari Bang Rivaldi doang ya. Dan buat video menjawab pertanyaan subscriber dong, biar kita juga bisa banyak dapat ilmu dengan bertanya tentang tahapan perhitungan Excel yang belum subscriber pahami. Terima kasih kan ilmunya, selalu bermanfaat, semoga channelnya terus berkembang. Saya ingin menentukan data PUS dengan kriteria umur 15 sampai dengan 49 tahun dengan dua kriteria sel vertikal yang berurutan ke bawah, yaitu pasangan suami dan istri. Contohnya di sel A itu berisi data hubungan atau status dalam keluarga. Contoh kode kakak sama dengan suami, IS sama dengan istri, dan AN untuk anak, SD sama dengan saudara. Dan di sel B itu nomor satunya berisi data nama suami, sel B urutan kedua berisi nama istri, dan sel tersebut juga terdapat data nama anak dan data keluarga lainnya. Dalam satu sel vertikal ke bawah, sel sebelahnya jenis kelamin, sel sebelahnya lagi umur atau tanggal lahir. Nah, sel berikut adalah hasil penentuannya. Kalau seperti itu gimana ya cara menentukannya menggunakan rumus? Apa harus pakai rumus if ganda atau bagaimana ya? Saya juga benar-benar gak tahu. Itu aja sih mas pertanyaan, terima kasih udah direspon. Salam dari Ambon, Maluku mas. Oke, salam balik dari warga Banten ya. Saya akan berusaha menjawab dari pertanyaan Bang Rivaldi doang ya. Berdasarkan pertanyaannya itu, dia akan menentukan data pasangan usia subur dengan kriteria 15 sampai 49. Oke, itu sudah cukup menurut saya untuk menentukan sebuah kriteria, menentukan sebuah data ya. Berdasarkan dari permintaan Bang Rivaldi, maksudnya itu di sel A, di sel A berisi data hubungan status dalam contoh keluarga. Nah, contoh suami, istri, terus anak, saudara, kayak gitu ke bawah. Nah, menurut saya lebih enaknya gini mas, menurut saya lebih enaknya itu dari kiri ke kanan kayak gitu. Pertama mas buat dulu nomor, terus ID keluarga, nama suami, nama istri, nama anak, terus nama saudara. Oke, kayak gini ya. Kalau saya buatnya seperti ini, kenapa? Karena kita akan menentukan nggak cuma satu keluarga kan, menentukan banyak keluarga. Kalau misalkan kita menentukan satu keluarga aja sih gak masalah pakai format kayak gitu. Tapi kalau misalkan datanya banyak keluarga mungkin akan lebih rancu nantinya ya. Menurut saya sih ya. Tergantung, kalau misalnya teman-teman masih lebih paham ya gak apa-apa. Nah, menurut saya kayak gini. Nah kemudian di ID keluarga ini saya tulisnya itu, kalau biasanya kan nomor kakak ya. Nomor kakak ID keluarga bisa di sini nomor kakak. Saya contoh buat contoh ID 001 dulu. Nah baru sampai saya bikin 10 dulu ya, bikin 10 dengan nama suami. Contoh nomor 1 itu Andi, yang kedua nama istrinya Ria, terus sebelahnya anak satu aja, contoh aja, terus nama saudara 1 kayak gitu. Nah saya bikin sekitar 10 ya. Oke, contohnya udah selesai ya. Kemudian setelah itu, nah permasalahan kedua yaitu tentang tanggal lahirnya. Kalau tanggal lahirnya kayak gimana? Nah kita bikin lagi 4 sel ya, 4 baris ya, 4 baris ke arah kanan, dari mulai tanggal lahir suami, kemudian tanggal lahir istri, kemudian tanggal lahir anak, kemudian tanggal lahir saudara. Nah saya buat secara acak dulu ya. Boleh menggunakan rumus range and between, terus kita tentukan tanggal. Boleh juga tidak kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau saya pakainya acak aja, tulis satu-satu aja dulu sebagai contoh aja ya. Nah ini contohnya setelah selesai ID keluarga sampai tanggal lahir saudara di sini. Terus kemudian kita akan menentukan umur masing-masing dari nama suami sampai nama saudara. Kita buat kolom lagi atau buat spot lagi di situ ya, buat slot lagi di situ dari mulai umur suami sampai umur saudara gitu. Cara menentukan umurnya kita bisa menggunakan rumus today ya. Sama dengan today, terus pilih sorot. Pokoknya ke tanggal lahir suami di sini. Kemudian
dibagi dengan 1 tahun kayak gitu, 365 hari ya. Kemudian enter. Nah, untuk sisanya tinggal drag aja. Sama dengan umur istri juga menggunakan rumus today juga. Umur istri, umur anak, dan umur saudara bisa menggunakan rumus today kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya untuk menentukan statusnya ya. Status usia subur dengan kriteria 15 sampai 49. Kita tentukan pasangan itu kan antara suami dan istri aja ya. Jadi untuk anak kita tidak akan buat statusnya dia pasangan usia subur atau tidak. Tapi kita akan gunakan status dari umur suami dan status umur istri. Menentukan statusnya kita bisa menggunakan rumus if ya. If ganda ya. Kita buat sebuah logikanya sama dengan if atau jika K5 umur suami itu lebih rendah atau sama dengan 15, maka hasilnya T. Dan jika umur suami lebih dari atau sama dengan 15, itu sama dengan S untuk subur. Kemudian jika umur suami lebih dari atau sama dengan 50, maka itu tidak subur kayak gitu. Setelah itu beri tanda kurung kayak gitu 3 kali ya, soalnya kita pikir 3 logika ya, jadi kita menggunakan 3 tutup kurung. Nah, untuk umur suami istri juga sama kayak gitu ya. Selesai ke bawah drag. Nah, untuk menentukan pasangan usia subur kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus kontif ya. Bagaimana maksudnya? Pasangan usia subur kita tentukan dengan misalkan status suami itu subur dan status istri subur, maka hasilnya subur. Sedangkan selain itu salah. Jika dua-duanya subur hasilnya benar. Jika tidak atau cuma salah satu maka salah. Kita mulai sama dengan if buka kurung count if. Nah, kita pilih dua status ini ya dengan O5 sampai P5. Tik 2 kemudian beri tanda S. Kita akan jumlahkan total S-nya. Kalau misalkan S-nya adalah sama dengan 2, maka itu push. Selain itu tidak subur kayak gitu. Kemudian beri tutup kurung kayak gitu. Setelah itu setelah tutup kurung kita klik enter. Kemudian kita drag hasilnya seperti itu. Ya, semoga jelas dengan Bang Rivaldi doang. Kita akan lanjut cari pertanyaan yang lain. Akang Asep dulu nih. Akang Asep. Selamat sore Pak, saya sudah buat user form. Ada kolom yang berisi golongan pangkat, golongan 3A, golongan 3B, golongan 4A, golongan 2B, dan seterusnya. Bagaimana cara coding scriptnya agar saya input data bisa langsung secara otomatis berurut dari mulai golongan paling atas sampai golongan 2. Sampai golongan 2 ya. Jadi dari 4B sampai ke 2A ya kayak gitu. Runtutannya kayak gitu ya. Kita ambil dari contoh ini dulu ya, dari kolom Bang Rivaldi ya. Kita tambahan aja kolom di belakang yaitu tentang golongan di sini. Kita buat sebuah sel yaitu golongan. Kemudian kita masuk ke bagian developer, terus masuk ke Visual Basic. Nah, kita masuk ke bagian user form. Setelah itu masuk ke bagian pilih toolboxnya. Ini akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eni Winartuti ya tentang bagaimana jika toolbox saya hilang. Kalau toolbox-nya hilang, bisa membuka di bagian view, kemudian pilih toolbox di sini, baru nanti akan muncul. Nah, lanjutin ya. Kita buat dulu sebuah combo box. Nah, kayak gini. Setelah itu rename dulu. Sebelum itu kita rename dulu ya. CB golongan nih.
CB golongan, CB underscore golongan. Kemudian setelah itu pilih user formnya, pilih view code. Setelah view code, nah di private user form di sini untuk memunculkan nama golongannya bisa menambahkan dengan buat rumus kayak gini, private sub user form underscore initialize buka dan tutup kurung, enter. Kita ingin mengisikan daftar nama-nama golongan. Kita mulai ya dengan with, terus CB golongan karena kita user formnya tadi namanya CB golongan. Kemudian nah kita tambahkan item dengan menggunakan scriptnya .add item. Nah item apa aja nih? Yang pertama golongan 4A. Jangan lupa pakai tanda kutip 2 ya. Setelah itu enter, masukkan lagi golongannya apa aja. Yang kedua golongan kita tambahkan lagi add item kutip golongan 4B. Nah setelah itu masukin lagi nih, masukin lagi. Ya selanjutnya 3 add item golongan 3A dan sisanya silahkan copy paste dan rename aja kayak gitu. Kalau saya akan buat sampai golongan 1B. Nah, setelah selesai kita tutup with-nya dengan end with dan kita tutup private sub-nya dengan end sub gitu. Untuk merapihkan sebenarnya tulisan yang agak rapih menurut saya itu kita buat tanda dulu ya kayak gini contohnya. Saya akan bikin kita blok dulu namanya dari end with dan end sub golongan. Nah kayak gini, kemudian di tab aja ya, klik tab, pilih kemudian tab kayak gitu. Jadi kita kelihatan bagian mananya, akarnya sampai mana. Kita membuat akarnya kayak gini. Nah setelah selesai kita coba kita akan muncul nggak kayak gini. Itu ternyata muncul ya kayak gitu. Terkait dengan pertanyaan Akang Asep, bagaimana cara merapikan otomatis? Kalau saya sih kalau pengen otomatis tinggal di sebelah bagian sel golongan di sini, kemudian pilih sort ya. Sortnya kita mulai dari sort A to Z atau Z to A, tinggal pilih salah satu kayak gitu. Kalau menurut Akang mulai dari 4 ya 4 dari klikan kayak gitu. Jadi otomatis kayak gitu ya. Otomatis golongannya di situ. Semoga paham ya sampai sini ya. Terima kasih. Dan untuk membuat tombol simpannya silahkan buka di bagian form input data ataupun video-video terbaru saya tentang membuat form input data kayak gitu. Di situ ada penjelasan sedikit ya tentang membuat menu simpan ya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Eni Minartuti dan Bapak Akang Asep. Udah Bapak Akang ya. Nah, yang ini sekalian menjawab sini dari Bani Raswad ya. Pak dosen, cara print langsung data from makro ketika tekan simpan ada? Minta link YouTube-nya dong. Terima kasih, sukses selalu Pak. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab juga tentang cara membuat tombol print mungkin di sini ya. Cara print langsung maksudnya langsung tanpa menggunakan Ctrl P. Sebenarnya sih lebih enak kalau kita nggak mau ribet ke Ctrl P aja. Cuman kalau kita ingin lebih terlihat kayak software, aplikasi Excel-nya bisa menggunakan tombol print. Bagaimana cara membuat tombol print? Kita buat dulu sebuah kotak dengan menggunakan insert shape dulu ya. Maksudnya kotak itu shape di sini, shape. Nah, setelah selesai mau diedit teks menggunakan edit teks silahkan isi tulis dengan print out ataupun tidak juga masalah ya. Nah, masuk ke bagian klik kanan dan pilih assign makro. Nah, kemudian new. Nah, setelah new, nah kita buat rumusnya mudah sekali ya, tinggal sheet SHEETS buka kurung kutip, pilih sheet yang akan kita print ya. Contoh di sini saya sheetnya Rivaldi doang di sini ataupun new kayak gitu ya. Rivaldi doang kayak gitu. Nah kayak gini. Pilih sheetnya, sheet yang sedang aktif yang atau sheet tempat kita akan membuat printoutnya. Kita bisa lihat di bagian di sini. Di sheetnya saya namanya Rivaldi doang. Bisa menggunakan kayak gitu. Setelah selesai, kutip lagi, tutup kurung, kemudian spasi dot print out. Kemudian tutup subnya dengan end sub kayak gitu. Kalau sudah ada, tinggalkan saja. Kalau misalnya tidak ada end subnya, buat end sub kayak gitu. Nah, setelah itu buka lagi ke bagian Excel-nya. Kemudian klik kanan lagi, assign makro, pilih ya. Kalau belum dipilih, kalau sudah oke, kalau belum pilih ya gitu, pilih dengan klik oke.
Kalau misalkan belum, silahkan pilih kayak gitu. Kemudian oke. Kita selesai, kita coba nih, bisa nggak? Nah, ternyata bisa ya, kayak gitu. Tinggal di save ya. Kalau di sini kan saya bentuknya nggak ada printer, saya nggak punya printer, jadi keluarnya PDF. Tapi kalau misalkan bapak-bapak di sini ataupun ibu-ibu di sini bisa ada punya printer, otomatis akan terbaca ke printer langsung. Jadi tanpa pencet Ctrl P ya. Tips dari saya sebelum membuat tombol print di sini, usahakan membuat sebuah template printout dulu, baru bisa menggunakan tombol ini, biar nggak acak-acakan gitu ya. Gitu aja, semoga Bang Bani Raswad puas ya dengan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka video ini, silahkan tekan like-nya dan kemudian subscribe. Kemudian bagikan biar lebih bermanfaat lagi ilmunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.